Acara apa Mas Yono? Sekarang Ngerebuk mobil baru, armada baru. pelayanan servis buat penumpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi semua di sini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya hadir siang kali ini. Terima kasih Mas Agus, Pak Agung, Pak Kos, Mas Didin dan juga semuanya rekan-rekan. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Tapi di sini saya pengennya sih kita diskus terbuka. Jadi nanti teman-teman punya usulan apa, punya usulan ataupun apapun itu, yang pastinya juga untuk kebaikan untuk kedepannya dan juga untuk perkembangan perusahaan untuk kedepannya. Mungkin untuk yang pertama, Mas Agus mau ngasih satu kata. Kita bahas untuk ini dulu ya, untuk evaluasi lain dulu. Itu Pak Kos ya. Mungkin Pak Kos bisa menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu ya. Semoga dengan pertemuan kita membawa berkah dan membawa kebaikan ke depan kita. Alaniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Pembahasan awal mungkin bapak-bapak panjenengan saya sengaja datangkan, terutama bapak-bapak yang kita anggap senior, terutama yang punya wilayah land. Mungkin untuk pembahasan awal kita pembahasan land yang kita punya rencana yaitu satu, penambahan land pagi dan penambahan land malam. Untuk pembahasan land pagi yang kemarin kita aktifkan dan kemarin kita tutup lagi, mungkin dengan kondisi mudik dan arus balik sehingga kita pending. Tapi dalam waktu dekat kita punya planning antara lain yaitu land pagi dan land malam. Dan keduanya yaitu menyangkut mengenai satu divisi wilayah Jepara, Tayu, Kolilo, Bojonegoro yang mungkin ada usulan-usulan dari teman-teman yang kita perlu bahas untuk yang pertama kali. Mungkin untuk yang kita bahas yang selama ini kita anggap penumpang yang grafiknya menurun, yaitu di wilayah Jepara. Mungkin ada teman-teman yang wilayah Jepara punya usulan, kita mulai ya. Monggo yang punya wilayah Jepara yang harus kita mulai, yang perlu kita perbaiki. Ada usulan, monggo Mas Yunan, Mas Yono, Pak Juweri yang wilayah Jepara dulu. Mungkin untuk yang wilayah Kolilo, wilayah Bojonegoro, ada perwakilan masing-masing. Monggo kita mulai ya. Jadi teman-teman, ini kan memang kita sifatnya diskusi terbuka. Jadi apapun unek-unek dari teman-teman nanti bakalan kita tampung, kita cari solusi bareng-bareng. Monggo. Monggo iki speaker tak bawa ini. Mungkin dengan ada yang mungkin usul tak paling speaker. Pak yang mau. Majunan Pak, majunan Jepara. Majunan nih Mas. Halo, ini majunan. Apa double decker? Mungkin ada yang agak malu-malu. Kita terbuka mawon Mas. Mungkin unek-uneknya jenengan yang bagaimana? Ngono Pak bayang Mas Iqbal. Kepengen sampean kepiye? Monggo. Angkat tangan.
pertanyaan nanti tak paringi speaker. Oke, Pak Juri. Singkat, tepat, padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, saya mohon kalau dari Wetan ke Jakarta itu tidak ada problem. Yang jelas dari Jakartanya ini Mas, sering penumpang mengeluh dengan saya. Kenapa Pak kalau tiba-tiba dibuang ke Malang, tiba-tiba dibuang ke Madura? Itu dari penumpang sendiri itu Mas. Di situ saya nggak senang, nggak senang Pak. Saya agak dulu ya, Pak Oh, Juri. monggo Pak. Mungkin tidak hanya untuk lain Jakarta itu Pak ya, kesemuanya ya. Itu mungkin menyangkut keseluruhan divisi Muria. Dengan apa kita terjadi dibantukan wilayah Malang, Madura. Karena kondisi Malang, armadanya terbatas, hanya sebatas 4. Dan yang selama ini mungkin ada tambahan, sekarang ada tiga line hingga jumlahnya 6. Ketika trouble, mungkin yang dipandang bis banyak itu wilayah Kudus. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan bis kita tercukupi. Mungkin itu ada maka ada jawaban baiknya langkah kita gimana. Kalau kita kepengennya line itu tetap jadi Madura, Kudus, Solo, kepengennya kayak gitu. Tapi kondisi di lapangan ketika Madura, kita kan banyak divisi Pak. Divisi Madura itu ketika rame, itu udah koyok-koyok. Bahkan mungkin naik bis semuanya tak bawa ke Madura itu penuh kabeh dengan ongkos tiket sing budi. Mungkin itu ya jawaban dari kami. Mungkin ada tambahan Mas Agus, kenapa harus bis kita di uncal-uncal mau bahasanya ngono Mas. Ya Pak Juwari di maklumi riyen nggih, memang keadaannya seperti itu. Ya seperti Mas bilang tadi, insya Allah depan kita perbaiki. Tetap nanti kita usahakan untuk semua orang itu punya bis masing-masing Mas ya. Insya Allah. Zamannya Mas Adi kan nggak diduduki Mas Agus, tetap di Mas Agus, nggak pernah kena dibuang ke sana, ini kan nggak pernah. Iya. Zamannya Mas Adi dulu ya Mas Agus. Mas Adi. Mas Adi belum dipegang Mas Adi, kan nggak ada bis dibuang ke sono kemari. Soalnya kadang ada penumpang yang rombongan 5-6 orang begini Mas Agus. Loh Pak Juri kok tadi pagi ada kok tahu siang bisnya bukan Pak Juri. Sering saya mingguan kayak gitu Mas Agus. Kok tiba-tiba diganti ke yang lainnya. Ya saya nggak mau memperjelek itu siapa orangnya, kan penumpang kan yang ngomong sendiri Mas Agus. Wah bawaannya gini. Saya ini di sini hanya pengemudi biasa, ya. Kalau saya hanya ditugaskan ke Madura, ke Malang ya ke Malang, ke Solo ya ke Solo. Nanti kalau saya bantah dikira saya tidak mau, nggak komitmen ya. Oh gitu Pak ya. Oke, Pak Juwari matur nuwun, insyaallah nanti ke depannya kita perbaiki. Untuk wilayah mungkin Jepara masih ada tambahan khususnya divisi untuk wilayah Jepara mungkin kita bahas dulu. Ada perlu kebaikan yang mungkin panjenengan punya usulan. Monggo, apakah sudah cukup? Mungkin yang selama ini pendapat Mas Agus Travel itu mengalami penurunan drastis. Karena Mas Agus itu selaku koordinator travel yang selama ini dia kebingungan. Tapi itu kita bahas nanti. Intinya kita kepengennya divisi Jepara harus ada peningkatan. Monggo Mas Junan atau Mas Yono yang selama ini apa Mas Fuad di belakang ada usulan ke depan Mas. Apa ini speaker? Baru aku mengatur speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak pimpinan KO Hari atau yang kami hormati, rekan
ownernya, mandor-mandor yang cakep di hadapan. Tolong berdiri. Ya. Yang patut kita ikuti instruksinya, dan teman-teman semua yang berbahagia di bawah naungan PO Haryanto. Mungkin to the point ada beberapa hal yang berkenaan dengan arahan dari Bapak Mandor atau pimpinan PO Haryanto berkenaan dengan target menambahnya penumpang wilayah Jepara. Mungkin ada beberapa hal catatan yang dimiliki oleh kru, mungkin telah banyak jadi ucapan satu persatu tadi berkenaan dengan berpindahnya armada line 1 ke line yang lain, karena apapun bentuknya kita tidak bisa pungkiri ada yang mungkin fanatik pada armadanya, juga ada fanatik pada krunya. Tapi tidak hanya seperti itu, kita sepakat itu nanti dijadikan sebagai catatan. Tapi untuk kru sendiri juga minimal ada memperbaiki diri atau badan satu krunya gitu, untuk memberi pelayanan pada penumpang. Terus yang lain yang berkenaan dengan satu itu, yang kedua berkenaan dengan pendapatan Mas Agus Travel. Untuk kampung rambutan biasanya kita pakai kampung rambutan itu jarang sekali yang ke Sukolilo. Tapi sekarang ada instruksi dari kantor, bisa di cover dengan catatan ada tambahan 10.000 untuk transit gitu ya. Nah, itu juga diikuti. Terus untuk 120 sendiri itu biasanya kan juga penumpangnya campur, mulai dari kampung rambutan itu biasanya Tayu dan Jepara. Yang Jati Asih itu murni Jepara, yang Bekasi murni Jepara, Cikarang murni. Yang nggak ada masalah Mas ya. Mungkin untuk yang dari Jakarta yang bermasalah penumpang terlalu banyak, semua lain di bawah campuran itu Mas ya. Untuk pertama, untuk itu mungkin kita bisa aturan Mas Ajit ini sampai sini ternyata tidak ada. Mungkin Mas Ajit kita panggil besok Mas untuk perbaikan penumpang yang baru-baru. Terus keduanya mengenai poin 10.000 transitan Mas ya. Memang ada Mas ya, buat transit Kolilo itu tidak ada. Ada dari pihak agen Jakarta ya. Untuk itu mungkin untuk saat ini mungkin kita belum ketahui. Itu Mas Agus bisa menjawab? Tidak ada. Wah, untuk penanggung jawab yang 10.000 aturan itu kan transit itu kan di wilayah Mas Agus. Tapi Mas Agusnya tidak tahu Mas Fuad ya. Mungkin perlu diklarifikasi mengenai dana 10.000 itu kebenarannya ya gimana. Karena selama ini saya juga baru dengar. Mungkin usianya memang di atas 5 tahun. Tapi itu jawaban mungkin insya Allah yang akan datang tetap ada peremajaan. Dan mungkin itu dialami semua teman-teman yang belum mengalami pergantian armada. Mungkin kayak Pak Kali, sing bisa 6 tahun, mungkin seusianya Pak Kali. Iya seusianya Pak Kali maksudnya. Mungkin itu menjadi bahasan kita
ke depan Mas, dan kita juga sudah punya planning bagaimana baiknya, karena Bapak Haji Herianto juga sudah mengatakan kalau sesis untuk saat ini susah, dan kita punya planning mungkin bis-bis yang masih sehat. Rencana kita masukkan dua-dua di wilayah Haji Adiputro untuk Kaketan Ikiman Peremajaan Bodo. Minta menyesuaikan. Apakah itu nanti kita tutup atau seperti apa? Baru nanti paguyuban kita bahas kembali, paguyuban kita dirikan. Siap. Ya. Itu mau segera Pak. Soalnya dari yang Pak Heru tuh paling tak 10.000, sini 10.000. Oh iya. Mau segera Siap, Pak. kita baru seperti itu. Siap. Ya, jadi itu nanti itu kita tindak lanjut dulu. Siap. Setelah itu nanti selesai, permasalahan di situ selesai, terpecahkan, nanti baru kita paguyuban berdiri. Itu ya. Mas Agus gimana? Siap 10.000 itu bisa. Ya, itu oke? Semangat. Ya, oke. Akan datang adalah pembentukan paguyuban, mungkin dengan hadirnya bapak-bapak saya mungkin ada, itu pun kalau disepakati ngoten, maka itu pun pertemuan yang akan datang. Apakah mungkin untuk dibentuk paguyuban ya? Tidak usah. Itu dengan trauma yang kayak gitu mungkin kita ada wacana ke depan. Mas Galih sedikit mungkin ini kan usulan daripada Mas Apik dan Mas Agus, mungkin manajemen kita bedakan sama yang dulu untuk pembentukan paguyuban. Setidaknya kita lihat PO tetangga yang sudah berjalan dari segi positifnya mengenai hal-hal paguyuban itu positifnya luar biasa. Tapi kalau berjalan, mohon izin, kalau paguyuban yang tidak Mas Agus kita setuju. Ayo, Mas yang ini, yang detail, ya Mas? Ya, sampai dengan aku mau duitnya. Jadi kalau untuk paguyuban memang itu kan nanti kan ada berurusannya juga tentang uang juga kan, keuangan juga. Nah itu nanti untuk keuangannya yang megang itu Mas Agus. Jadi memang untuk paguyuban sendiri Mas Agus dan juga saya juga ikut bergabung dalam paguyuban itu. Paguyuban mulanya saya sampaikan untuk saat ini mungkin bahasa yang dulu mengenai paguyuban kita tutup dulu lembaga yang lama, kita buka lembaga baru. Bagaimana kalau kita bentuk, kalau tidak masalah, nggak masalah.